Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mengklik video ini dan saya harapkan teman-teman selalu dilimpahi kebaikan. Baik, kali ini kita akan melanjutkan tentang membahas tentang istilah-istilah populer seputar COVID-19. Baik, mari kita mulai. Baik, yang ke-51 adalah community spread. Nah, community spread itu adalah sebuah istilah untuk orang-orang yang tertular COVID-19 namun tidak diketahui di mana dan kapan dia tertular. Jadi orang-orang yang tertular karena community spread jadi sulit untuk melacaknya gitu, karena ya tidak tahu dia dari mana, dia kemana saja, dia tertular itu dari mana aja gitu. Mungkin ini kesulitan yang akan dialami orang-orang tertular community spread itu adalah petugas medis kesulitan untuk mencari tahu di mana sebenarnya wabah itu bermula gitu. Cuman kalau misalkan sudah banyak itu sudah ada kluster-kluster terbagi kluster-klusternya, itu bisa lah tugas medis apa ya melacak. Baik, yang ke-52 adalah comorbidity. Nah, comorbidity itu adalah istilah untuk orang-orang yang mempunyai penyakit yang lebih dari satu, atau bisa kita sebut sebagai orang yang mengalami penyakit komplikasi. Nah, intinya tubuhnya itu kena penyakit macam-macam gitu dalam satu waktu. Misalkan kena diabetes sekaligus stroke, kena sakit jantung sekaligus, misalkan Parkinson misalkan. Nah, itulah artinya dari comorbidity. Nah, yang ke-53 adalah pekerjaan penting. Nah, pekerjaan penting itu adalah sebuah istilah untuk pekerjaan-pekerjaan yang harus selalu diisi karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum. Dan orang-orang yang memiliki status pekerjaan penting ini biasanya pada masa pandemi ini ya tidak bisa untuk bekerja dari rumah, sehingga harus keluar rumah, seperti petugas kesehatan yang bertugas merawat pasien positif COVID-19, polisi yang mengawasi kedisiplinan masyarakat yang sedang beraktivitas di luar rumah, petugas pom bensin, dan sebagainya. Baik, yang ke-54 adalah gejala ringan. Nah, gejala ringan itu adalah sebuah istilah untuk seseorang yang dia itu kena COVID-19, cuman uh, tetapi ia tidak perlu sampai dirawat di rumah sakit. Nah, orang-orang yang mengalami gejala ringan ini ya sebaiknya itu melakukan isolasi mandiri aja. Alhamdulillah. Ya, baik, yang terakhir untuk video kali ini adalah strategi mitigasi. Nah, strategi mitigasi adalah sebuah istilah untuk cara-cara yang dilakukan untuk meminimalisir dampak bencana. Nah, dalam kasus COVID-19, mitigasi bencana yang dilakukan adalah menutup tempat-tempat umum yang mengundang keramaian, memerintahkan semua pihak untuk mematuhi protokol kesehatan, menyuruh atau menghimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas non darurat di luar rumah, membuat aturan-aturan yang ketat terkait aktivitas di luar rumah, atau mungkin yang lebih apa ya, strategi mitigasi yang paling ekstrim itu adalah melakukan lockdown. Kalau misalkan uh, masyarakat itu tidak bisa kayak diatur gitu, tidak bisa diatur untuk mematuhi protokol kesehatan, maka yang paling mungkin dilakukan adalah melakukan lockdown. Tapi untuk melakukan lockdown itu tidak apa ya, tidak pertimbangan itu tidak gampang ya, karena kalau melakukan lockdown memang akan terjadi penurunan korban COVID. Cuman uh, apa ya, ekonomi tentunya akan stuck gitu, akan melambat. Bahkan berita terbaru yang saya lihat gitu, Singapura itu karena melakukan lockdown sampai perekonomiannya itu sampai resesi, sampai minus 42% tidak salah. Nah, jadi itulah dampak dari lockdown. Ya, memang nilai positif dari lockdown itu memang adalah uh,
memprioritaskan keselamatan warga. Tetapi tentunya kalau kegiatan perekonomian juga tidak berjalan, tentunya masyarakat juga akan frustasi gitu. Ya, itulah dampak positif dan negatif dari lockdown itu. Nah, itu adalah salah satu strategi mitigasi yang paling ekstrim gitu. Baik, mungkin segitu saja untuk video kali ini. Semoga pengetahuan dasar ini berguna bagi teman-teman. Kalau suka video ini silahkan like, kalau nggak suka dislike aja. Kalau teman-teman merasa bahwa ini bermanfaat untuk orang lain, jangan lupa share. Dan bagi teman-teman yang mau subscribe tetapi belum subscribe, silahkan subscribe. Dan bagi teman-teman yang ingin selalu update tentang konten-konten di channel ini, silahkan hidupkan lonceng di sebelah subscribe. Dan insya Allah kita bertemu lagi di video-video berikutnya.